Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan membahas destinasi wisata dari Gunung Ireng yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Perkenalkan saya sebagai moderator bernama Embriode Putra. Rekan saya bernama Dia Akila Kejora, Lulu Majid Salsabila, dan Tria Salsabila. Untuk mempersingkat waktu, mari kita izinkan kami untuk memberikan pemaparan materi. Yang pertama, denah dan lokasi serta peta akan langsung dijelaskan oleh Mbak Lulu Majid Salsabila. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk Mas Rio. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang denah dan lokasi peta dari Gunung Ireng sendiri. Untuk Gunung Ireng terletak di Kabupaten Gunung Kidul, tepatnya berada di sebelah paling ujung barat dari kota Wonosari sendiri. Untuk selanjutnya mungkin, nah untuk peta sendiri dari Gunung Ireng, semisal teman-teman mau mengunjungi, bisa mencari di Google Maps ya, untuk lokasinya berada di daerah Patuk. Baik, untuk materi selanjutnya, apa sih Gunung Ireng itu? Mungkin ini akan langsung dibahas dengan rekan saya, Dia Akila Kejora. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mas Rio atas kesempatannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih Gunung Ireng. Gunung Ireng Gunung Kidul merupakan salah satu wisata alam yang mempunyai daya tarik bagi wisatawan, yakni sebagai tempat melihat sunrise, terbitnya matahari, atau sunset pada saat matahari terbenam. Keindahan semburat langit yang seolah menyala dari ujung timur dan suasana kabut menyelimuti Gunung Ireng. Dan udara yang masih sangat sejuk membuat wisatawan betah di atas puncak ini. Gunung Ireng bagus dinikmati pada saat pagi hari maupun sore hari. Lalu untuk lokasi Gunung Ireng terletak di Dusun Serumbung, Desa Pengkok, Patuk, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai wisata pegunungan, Gunung Ireng menawarkan pemandangan alam yang luar biasa berupa pemandangan hamparan sawah yang luas yang terlihat menarik di tengah-tengah pedesaan. Baik, terima kasih Mbak Dia Akila. Untuk selanjutnya pembahasan lebih inti dari geologi itu sendiri mungkin akan langsung dijelaskan oleh Tria Salsabila. Baik, terima kasih untuk Mas Rio. Jadi penjelasan dari sisi geologi sendiri, Gunung Ireng ini merupakan bagian dari gunung api purba di masa Miocene. Sekitar 5-23 juta tahun yang lalu, gunung api ini meletus dan kehilangan bentuknya. Namun sisa-sisa gunung tersebut masih bisa kita saksikan hingga saat ini. Sisa-sisa gunung api inilah yang membentuk beberapa formasi batuan vulkanis di kawasan Patuk, termasuk Bukit Ngelanggeran yang ada di utara Gunung Ireng. Konon bukit ini tercipta akibat tendangan sang pendekar Bratasena yang marah karena diganggu kumpulan monyet di puncak Merapi. Baik, untuk beberapa hasil wawancara mungkin akan saya jelaskan sendiri. Itu yang pertama ada bantuan dari pemerintah, sudah ada dan sudah tersuplai dari tahun 2017, yaitu Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, bantuan berupa akses jalan dari pintu dan gazebo. Kalau dari kabupaten itu sementara hanya ada pemberdayaan masyarakat. Kalau bantuan untuk tahun di 2020 itu dari sisi pencegahan COVID, itu dari Dispar Kabupaten Gunung Kidul. Dari luar pemerintahan belum ada bantuan untuk sampai saat ini. Untuk dari pihak lain pun baru dari Akprin Daerah Istimewa Yogyakarta berupa pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, karena menariknya golden sunrise, jadi biasanya digunakan untuk muda-mudi untuk melakukan photo session pre-wedding saat ingin akan menikah. Untuk yang ketiga, aksesnya ini dari Patuk itu cukup mudah kalau sudah mendekati Gunung Ireng yang sudah rusak saat ini. Sudah mengajukan juga tapi belum terrealisasi. Untuk yang keempat, untuk amenitas atau fasilitas pendukung, sementara cuma ada warung kopi yang semi angkringan. Untuk oleh-oleh belum ada karena masyarakat
belum begitu peduli sih dengan Gunung Ireng itu sendiri. Untuk target wisatanya dalam setahun terakhir ya 90% lokal, kalau foreigner itu hanya 10% dalam setahun. Yang terakhir, masalah peraturan yang untuk yang reguler itu harus menjaga prokes, dan di gunung itu kan merupakan tempat yang sakral, jadi pengunjung harus menjaga tata krama serta tingkah laku ataupun perbuatan. Untuk selanjutnya ini analisis SWOT, mungkin akan dibacakan langsung dari sisi strength-nya ini oleh Mbak Lulu Majid Salsabila. Silahkan. Baik, terima kasih untuk Mas Rio untuk waktunya. Saya akan membacakan tentang analisis SWOT khususnya untuk yang strength. Jadi Gunung Ireng merupakan salah satu bukit yang sudah cukup menarik untuk melihat sunrise, sunset, untuk bersantai, melihat pemandangan, camping, healing, bersahabat dengan alam, dan memacu adrenalin bagi pemula yang ingin mendaki. Selanjutnya yaitu weakness. Untuk saat ini, promosi yang dilakukan Gunung Ireng juga lumayan buruk, sebab mereka jarang mempromosikan daerah wisata mereka. Amenitas yang disediakan kurang menarik karena masih banyak beberapa fasilitas pokok yang belum mendukung, seperti toilet yang bersih bagi pengunjung, tempat ibadah, warung makan, aksesibilitas untuk menuju Gunung Ireng ini juga kurang memadai, dan juga fasilitas kesehatan yang jauh dari lokasi wisata itu sendiri. Nah, untuk opportunity dan threats mungkin akan bisa dibacakan oleh Mbak Dia Akila Kejora. Waktu dan tempat kami persilahkan, Mbak. Terima kasih Mas Rio atas kesempatannya. Untuk opportunity di sini adalah yang pertama, target pasar untuk Gunung Ireng ini juga bisa untuk segala kalangan. Jadi pengelola dapat menyempurnakan untuk fasilitas wisatawan, lalu pemerintah dapat berkolaborasi dengan kelompok sadar wisata yaitu Podarwis untuk mempromosikan Gunung Ireng agar menjadi ramai pengunjung. Dan untuk yang terakhir ini ada treat. Nah, berita ini sebenarnya kayaknya semua desa wisata atau semua daya tarik wisata pasti akan mengalami ketakutan seperti ini, yaitu cuaca yang sangat ekstrim seperti hujan akan mempengaruhi jalanan menuju Gunung Ireng. Lalu angin juga akan mempengaruhi pohon yang akan tumbang, serta masih berpotensi mengalami bencana. Nah, untuk kesimpulan sendiri itu akan disampaikan oleh Tria Salsabila. Silakan Mbak Tria, waktu dan tempat kami silakan. Ya, baik, terima kasih Mas Rio. Jadi dari kesimpulan dari pembahasan ini, menurut kelompok kami adalah Gunung Ireng ini merupakan salah satu daya tarik wisata di Kabupaten Gunung Kidul. Keunggulan utama dari Gunung Ireng adalah potensi untuk melihat sunrise atau sunset sangat besar dikarenakan view yang memadai, namun tetap harus dikembangkan oleh pengelola untuk menarik wisatawan domestik maupun non-domestik. Namun perlunya perbaikan aksesibilitas demi kelancaran wisatawan menuju Gunung Ireng, serta pengadaan fasilitas yang memadai dan layak untuk wisatawan. Nah, untuk sarannya sendiri, mungkin akan saya bantu jelaskan. Yang pertama itu ada dari pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidulnya. Gunung Ireng ini udah dijadikan salah satu aset Dinas Pariwisata yang berbasis cagar alam geologi, sehingga menjadi salah satu prioritas dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Gunung Kidul itu sendiri. Sehingga diharapkan untuk banyaknya kunjungan wisatawan setahun belakang ini, ataupun yang akan datang. Yang kedua itu dari pihak masyarakat dan pengelola Gunung Ireng. Mungkin akses jalan untuk menuju sana bisa dibicarakan atau bisa diperbaikin bersama melalui Podarwis yang tadi, kesadaran masyarakatnya akan potensi dan pemerintah berkolaborasi bersama Podarwis untuk memperbaiki akses jalannya. Selanjutnya, berikut adalah beberapa lampiran pemandangan di siang hari dari kami, salah satu dari rekan kami, yang telah mengobservasi Gunung Ireng itu sendiri.
cukup bagus, lokasinya cukup strategis, namun sayang jalannya sampai saat ini belum ada perbaikan. Nah, sekian dulu presentasi dari kami, teman-teman. Kalau kalian ada pertanyaan atau mungkin ada sesuatu yang pengen disampaikan, mungkin mau ditambahkan, kami sangat menerima. Bisa langsung komen di bawah. Terima kasih atas perhatian dan tontonan videonya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya Mriode Putra, selaku moderator pada hari ini, dan seluruh rekan saya mengundurkan diri pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.